Begini pernyataan Komnas Perempuan soal rekomendasi dugaan pelecehan seksual kasus Brigadir J, nyatakan begini. Jakarta, muncul kembali narasi atas adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kepada istri atasannya yakni Putri Chandrawati. Adapun pernyataan Komnas Perempuan soal rekomendasi dugaan pelecehan seksual kasus Brigadir J, Senin, 5 September 2022. Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir J kepada penyidik Bareskrim Polri. Pihak keluarga mempertanyakan salah satu rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan dugaan kekerasan seksual jadi latar belakang pembunuhan Brigadir Yosua. Begini pernyataan Komnas Perempuan soal rekomendasi dugaan pelecehan seksual kasus Brigadir J, nyatakan begini. Andi Entriani selaku Ketua Komnas Perempuan mengeluarkan beberapa pernyataan atas rekomendasi yang diberikan kepada penyidik beberapa waktu lalu, yang kembali menuai sorotan dari publik dan pertentangan dari tim pengacara Brigadir J. Andi Entriani selaku Ketua Komnas Perempuan ditanyakan detail soal bukti adanya kekerasan seksual, selain dari kesaksian para tersangka yakni PC dan KM. Ini nanti kita tunggu saja hasil penelusuran dari pihak kepolisian, ucap Andi saat hadir sebagai narasumber acara Kabar Petang TV One, 49. Saya pikir ini ranah dari kepolisian, yang merupakan wewenang dari pihak kepolisian, lanjutnya. Pernyataan dari Ketua Komnas Perempuan itu pun langsung dapat respon dari pengacara Brigadir, Anda tidak bisa lempar batu sembunyi tangan, respon Martin menurut Andi Entriani dirinya bekerja sama dengan Komnas HAM mengumpulkan beberapa bukti berupa rekaman dan bukan kewenangannya dalam memutuskan itu benar adanya pelecehan atau tidak. Dalam laporan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, kami telah menyerahkan semua buktinya, berupa rekaman-rekaman maupun lainnya, dalam bentuk laporan yang telah disusun dan itu merupakan kewenangan dari pihak kepolisian. Lebih lanjut, Andi mengaku hanya sebagai pemberi rekomendasi berupa informasi dianggap penting dan tidak menyimpulkan apapun. Kami tidak menyimpulkan apapun kecuali menyampaikan informasi yang menurut kami penting menjadi bagian upaya untuk mengungkapkan kasusnya, ujarnya. Ditanyakan kembali oleh host TV One kepada Ketua Komnas Perempuan, mengapa ada perbedaan dari pelaporan yang diungkap di Jakarta, lalu pindah lagi ke Magelang. Di mana hal itu terbongkar bahwa peristiwa di Jakarta tidak terbukti adanya pelecehan dan hanya bagian dari skenario Irjen Verdi Sambo. Dalam informasi yang kami peroleh pelaporan pertama ini merupakan bagian dari arahan yang tentunya obstruction of justice, dan kita semua menyesali dan mengecam itu, paparnya, karena memang dia mengakibatkan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J menjadi terhalang. Sama juga menyebabkan kedepannya jika memang betul informasi yang diberikan bahwasannya kekerasan seksualnya diduga terjadi di Magelang, sambungnya. Karena tentunya ini pernyataan yang keluar dari skenario obstruction of justice itu akan lebih menyulitkan orang untuk mempercayai bahwa kekerasan seksual itu terjadi, namun apakah benar atau tidak posisi dari informasi yang diberikan sesungguhnya kewenangan dari pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikannya, tutupnya. Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Bareskrim Polri telah menetapkan total 5 tersangka diketahui dalam kasus kematian Brigadir J saat ini Polri saat ini sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae, Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf serta Putri Chandrawati. Kejadian itu bermula pada Jumat, 8 Juli 2022, saat Baradae diperintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Selain memerintah, mantan Kadif Propam itu diduga juga merekayasa kronologi kasus pembunuhan seolah-olah terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah dinasnya. Sementara itu, Bribka RR dan KM yang diduga berperan dan ikut membantu serta menyaksikan penembakan Baradae terhadap korban juga terseret menjadi tersangka. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana subsidiar pasal pembunuhan lewat pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan berencana. Tidak hanya itu, sebanyak 97 polisi hingga saat ini telah menjalani pemeriksaan oleh tim Inspektorat Khusus karena diduga melanggar disiplin dan etika saat menangani perkara ini. Dari jumlah itu, 16 polisi diantara telah menjalani penempatan khusus di Makobrimob dan Divpropam Polri, IND. Artikel ini sudah tayang di Fonenews.com pada hari Senin, 5 September 2022, pukul 16.02 WIB.
Judul artikel, begini pernyataan Komnas Perempuan soal rekomendasi dugaan pelecehan seksual kasus Brigadir J, nyatakan begini. Oleh, Tim TV One.